Inilah penampakan kehancuran yang terjadi di kamp pengungsian Jenin, tepi barat Palestina. Tepi barat menjadi pusat aktivitas tempur sejak seminggu yang lalu. Israel melancarkan operasi militer secara intens di Jenin, tepi barat sejak Jumat 5 Juli 2024. Operasi militer diwarnai baku tembak, pengepungan, dan serangan udara oleh IDF. Barisan tank-tank tentara IDF merangsek dan menghancurkan sejumlah pengungsian di tepi barat. Inilah penampakan kota Jenin pasca serangan tentara pendudukan. Terlihat mobil-mobil hangus terbakar ditinggalkan begitu saja, sementara kendaraan tank IDF meninggalkan kota Siris. Klip juga memperlihatkan seorang anak laki-laki yang terbunuh akibat serangan IDF. Diketahui penangkapan dan serangan militer IDF di tepi barat semakin intensif sejak perang Gaza pecah dengan serangan Hamas pada 7 Oktober. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mendesak militernya menguasai wilayah Gaza yang berbatasan dengan Mesir. Desakan ini muncul sebagai salah satu syarat gencatan senjata dengan kelompok perlawanan Hamas. Demikian disampaikan Netanyahu saat berbicara dengan negosiator Israel pada Kamis 11 Juli 2024. Netanyahu menuntut IDF harus menguasai penyeberangan Rafah sebelum gencatan senjata diberlakukan. Adapun desakan ini bertentangan dengan pihak Hamas, di mana Hamas meminta Israel menarik diri dari seluruh wilayah Gaza setelah gencatan senjata. Namun demikian Netanyahu seolah menolak permintaan Hamas tersebut. Menurut Netanyahu, Israel membutuhkan kontrol untuk menghentikan pengiriman senjata ke Hamas melalui Mesir. Israel terus bersikeras ingin merebut kendali atas sisi Palestina di perbatasan Rafah dengan Mesir dan apa yang disebut sebagai koridor di sepanjang perbatasan. Sementara itu, syarat lain gencatan senjata diantaranya tidak mengizinkan Hamas berkumpul kembali di Gaza Utara dan memastikan seluruh sandera Israel dibebaskan. Tentara Israel telah memerintahkan semua warga sipil Palestina meninggalkan Gaza. Tidak lama setelah perintah tersebut, IDF membakar markas UNRWA Badan PBB untuk pengungsi Palestina pada Juli 2024. Adapun serangan ini bukan kali pertamanya yang dialami UNRWA. IDF menuding markas besar UNRWA menjadi sarang Hamas. Serangan IDF di Khan Younis, Gaza telah menewaskan dan melukai puluhan orang. Pasca serangan brutal IDF, mayat-mayat ditemukan di dalam gedung UNRWA. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan timnya telah membantu mengevakuasi jenazah reruntuhan bangunan. PRCS mengatakan para korban tewas yang ditemukan di gedung itu adalah pengungsi yang mencari perlindungan. Mereka berlindung saat IDF mengepung dan menyerang bangunan tersebut. Mereka bukan anggota Hamas sebagaimana yang ditudingkan oleh IDF. Imbas serangan IDF di gedung UNRWA, penyaluran bantuan untuk para pengungsi Palestina di kawasan Yerusalem Timur terpaksa ditangguhkan. Di sisi lain, IDF juga menyerang sebuah sekolah yang digunakan ratusan pengungsi berlindung. Pengungsian yang sesak seketika berubah mencekam setelah serangan IDF.
Pasukan pertahanan Israel dilaporkan kembali menyerang militer Suriah. Aksi ini diklaim sebagai serangan balasan terhadap Suriah. Media Israel Yediot Aharonot melaporkan IDF menyerang posisi militer di wilayah Tasil, Suriah Selatan. Peristiwa ini berlangsung pada Jumat 12 Juli dini hari. Belum diketahui pasti terkait korban jiwa maupun kerusakan di Suriah. Media tersebut mengatakan serangan IDF terhadap militer Suriah sebagai respon. IDF menuding Suriah menyerang wilayahnya. Israel mendeteksi peluncuran roket ke arah dataran tinggi Golan Selatan pada malam hari. Roket tersebut dilaporkan mendarat di area terbuka tanpa menimbulkan korban jiwa. Sehari sebelumnya Israel menyerang tentara Suriah karena memasuki zona penyangga. Tentara Israel yang mengetahui aksi tersebut langsung menyerang tentara Suriah. IDF mengatakan infrastruktur tentara Suriah telah melampaui kesepakatan pemisahan pasukan di wilayah dataran tinggi Golan. Di hari yang sama, IDF juga menyerang tank dan artileri militer Suriah. IDF menganggap tentara Suriah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.